Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, silaturahmi, penergi. Sahabat-sahabat dan tangguh sekalian, hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari Jumat. Hari Jumat, semangat. Satu kata yang ini sering kita ucapkan dan sudah jadi bahan tafakur, bahan diskusi, ataupun mungkin bahan nasihat bagi siapapun pasti pernah mendengar kata ini, yaitu Jumat semangat syukur. Sahabat-sahabat sekalian, ini terinspirasi dari kami di tempat saya, itu di Perumahan Trambe Village. Setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu itu ada kegiatan yang namanya Ampuh. Ampuh itu adalah kegiatan singkatan dari aneka makanan, minuman penghangat subuh. Jadi setelah sholat subuh ini disediakan makanan minuman penghangat yang bisa dilihat di background Zoom saya. Ini ada telur rebus, ini rutin ada telur rebus, kemudian ada pisang, kemudian ada ubi, biasanya ada singkong, dan ada makanan-makanan lainnya. Dan sebelah kanannya ini minuman berupa jahe hangat. Luar biasa sahabat-sahabat, ketika kita setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian disediakan aneka makanan dan minuman hangat. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol santai, sambil kita berdiskusi, sambil kita bertegur sapa dengan jamaah yang lainnya, kita sambil menikmati kudapan Ampuh ini. Nah, selain Ampuh, sahabat-sahabat sekalian, ini ada program baru juga yang baru dilaksanakan. Satu pekan ini, dari mulai hari Sabtu kemarin, ini beriringan dengan program Ampuh, yaitu kegiatan Sultan. Untuk lebih menguatkan Ampuh, Sultan. Sultan singkatannya apa? Sultan singkatannya yaitu subuh lanjut tilawah Al-Quran. Jadi setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Ini menjadi opsional ataupun pilihan bagi siapapun yang ingin sama-sama kita membaca Al-Quran dan sama-sama mengoreksi bacaan Al-Qurannya. Jadi sambil menikmati kudapan makanan hangat subuh, kita juga sambil melatih bacaan Al-Quran kita. Jadi caranya seperti tadarus biasa di bulan Ramadan. Masing-masing membaca satu lembar, kemudian yang lainnya mendengarkan dan mengoreksi. Jadi ada yang menikmati Ampuh dan ada juga yang melaksanakan Sultan dan ada yang kedua-duanya. Mudah-mudahan semuanya jadi kebaikan sahabat-sahabat sekalian. Walaupun mungkin ada yang menikmati Ampuh tapi sama-sama mendengarkan juga bacaan Al-Quran yang beberapa sahabat yang melaksanakan Sultan, yaitu subuh lanjut tilawah Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, ini merupakan sebuah nikmat yang dahsyat sekali karena setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu ada charging ya, bisa dibilang charging ataupun suplemen fisik dan ada suplemen rohani. Jadi mudah-mudahan secara jasadiahnya kuat dan secara rohanianya juga kuat. Selain menikmati kudapan, kita juga bisa sama-sama bertadarus Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, sedikit ini menjadi bahan tafakur bagi kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali karunia kepada kita. Jadi Allah tidak pilih-pilih memberikan karunia kepada kita, siapapun itu, baik kita dalam kondisi sedang dalam ketaatan ataupun kondisi kita dalam melaksanakan perbuatan keburukan ataupun maksiat. Allah berikan karunia-Nya kepada kita, sahabat-sahabat sekalian. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita dan karunia itu akan berbuah menjadi kebaikan saat kita bersyukur. Jadi karunia akan menjadi kebaikan dan nikmat kepada kita saat kita menjadi seorang yang ahli syukur. Sahabat-sahabat sekalian, syukur ini adalah kunci dan penentu agar karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi bertambah. Kita ketahui dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ibrahim ayat 17, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya Allah akan memberikan rizki bagi kita, bagi siapa yang merasakan syukur, dan Allah memberikan azab bagi siapapun yang kufur. Jadi sahabat-sahabat sekalian, rizki yang Allah berikan kepada kita, Allah akan berikan tambahan apabila kita
kita bersyukur atas nikmat ataupun rezeki yang Allah berikan. Dan justru Allah akan berikan sebaliknya apabila kita kufur, maka Allah akan memberikan kita azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat sekalian, jadi bisa dibilang kunci ataupun magnet ketika ingin rezeki kita bertambah, ketika kita ingin nikmat kita berlimpah, maka kuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tambahan nikmat atau rezekinya kepada orang yang banyak keinginan, kepada orang yang memiliki keinginan. Tapi Allah akan memberikan tambahan karunia dan nikmat kepada kita, kepada orang yang bersyukur. Itu kunci sahabat-sahabat sekalian. Jadi syukur ini merupakan hal yang harus menjadi prioritas bagi diri kita. Saya tadi pagi juga sempat ngobrol dengan teman-teman di masjid, karena kami statusnya di perumahan. Luar biasa, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ini ada saudara-saudara kita yang bertugas sebagai pengangkut sampah yang ada di perumahan. Luar biasa, mereka sebelum subuh sudah datang dan mereka mengangkut sampah. Dan itu pekerjaan yang dahsyat. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang aktivitasnya mungkin kalau kita melakukan itu akan tidak mampu, maka kita akan lebih banyak merasa bersyukur atas karunia ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi-pagi mereka jalan-jalan ke setiap rumah dan mengangkut sampah yang ada di perumahan kami. Itu sebuah hal yang tidak mudah, dan itu memang masing-masing mempunyai tugas dan peran. Sahabat-sahabat sekalian, kita berharap bahwa kita menjadi ahli syukur, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya ciri-ciri ketika kita bisa dikategorikan sebagai ahli syukur? Ini setidaknya ada 3 ciri kita agar digolongkan menjadi seorang yang ataupun hamba yang ahli syukur. Sahabat-sahabat, yang pertama adalah ketika kita menjadi ahli syukur, kita harus yakin bahwa satu-satunya yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi penanda bahwa kita ahli syukur. Jadi tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang diberikan kepada kita, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin syariatnya nikmat itu ataupun karunia itu diberikan melalui perantara orang tua kita, melalui perantara rekan-rekan kita, melalui teman-teman kita, tetangga kita, ataupun pembeli yang membeli dagangan kita, ataupun siapapun yang menjadi jalan kebaikan kita. Itu hanyalah jalan, tapi hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kita harus meyakini bahwa pemberi rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri bahwa hamba tersebut dikategorikan menjadi hamba yang ahli syukur, cirinya adalah dia sering mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ataupun kata yang sederhana, kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kalimat ataupun kata yang menandakan bahwa kita menjadi seorang ahli syukur, bahwa segala karunia yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Sahabat-sahabat sekalian, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus berusaha untuk bersyukur dan mengucapkan segala puja dan puji hanya bagi Allah. Contohnya apa? Ketika kita diberikan rezeki, kita akan mudah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Lalu ketika kita mendapatkan musibah ataupun ujian, contohnya sakit, kita juga harus mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya bagi milik Allah Subhanahu wa taala. Dia harus terima apapun yang menjadi karunia yang Allah berikan kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin seolah-olah musibah, ujian ataupun sakit yang diberikan Allah kepada kita adalah Allah tidak suka kita. Tapi tidak itu sebenarnya. Justru malah ada hal-hal yang ketika kita dalam keadaan musibah, dalam keadaan sakit,
maka ada keutamaan-keutamaan Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan ketika kita sehat. Allah akan mengangkat derajat kita. Syaratnya kita sabar, kemudian Allah juga akan lebih mustajab doa-doa kita. Kemudian Allah juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan ketika kita sakit. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, yang kedua, ketika kita ingin masuk ke dalam kategori ahli syukur, yaitu kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang kedua. Setelah yang pertama tadi, yakin bahwa Allah lah yang maha pemberi setiap rezeki dan karunia kepada kita. Yang kedua, kita harus mengucapkan puja dan puji hanya bagi milik Allah setiap keadaan, apapun kondisinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli syukur adalah orang yang pandai ataupun orang yang dapat bisa berterima kasih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia. Sahabat-sahabat sekalian, dikatakan orang yang bersyukur adalah ketika dia bisa berterima kasih atas karunia yang dia berikan. Baik itu dari hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun dari manusia. Ketika kita diberikan rizki, ketika kita diberikan sesuatu oleh saudara kita, oleh tetangga kita, pastikan kita niatkan kita akan membalas dengan kebaikan minimal yang setimpal atau bahkan lebih. Dan orang yang sering membiasakan atau mendawamkan saat dia mendapatkan kebaikan, berusaha mengganti kebaikan itu dengan kebaikan yang jauh lebih sempurna, maka bisa dikatakan dia menjadi ahli syukur. Sahabat-sahabat sekalian, 3 hal ini menjadi bahan tafakur bagi kita agar kita termasuk menjadi ahli syukur. Yang pertama tadi, yakin bahwa rizki ataupun karunia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain hanya jalan saja. Kemudian yang kedua, pastikan setiap keadaan, setiap saat, kondisi kita apapun, kita bisa mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi milik Allah. Kemudian yang ketiga adalah pastikan kita pandai, pastikan kita bisa, pastikan kita rutin untuk membalas kebaikan yang manusia berikan ataupun hamba Allah berikan kepada kita. Jadi kita menjadi pribadi yang pandai berbalas budi dan pandai membalas budi baik dari orang lain kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, itulah 3 hal yang ini saya dapatkan dari sharing beberapa artikel yang disampaikan oleh guru kami, yaitu Agim, Kiai Haji Abdul Agim Nastiar. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi di hari yang Jumat ini, agar kita senantiasa menjadi ahli syukur atas setiap nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Demikian, terima kasih. Salam sinergi, silaturahmi, penuh energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.